warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Juliana Augustin dari Prodi PGSD kelas 5C dengan NIM 202106211154. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai hubungan karakter dengan EQ, SQ, kecerdasan moral, pendidikan akhlak, dan penghancur mental block. Baik rekan-rekan semua, yang pertama itu ada pendidikan dengan EQ dan SQ. Sebelumnya mungkin banyak yang bertanya mengenai dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik itu apa sih, gitu kan? Berdasarkan penelitian di Harvard University di Amerika Serikat, ternyata kesuksesan seseorang semata-mata bukan hanya dengan pengetahuan dan kemampuan teknis saja, tetapi kemampuan mengelola diri yang lebih berhubungan dengan kecerdasan emosional atau yang sering kita sebut EQ gitu. Menurut Demeria, seseorang mempunyai kecerdasan emosional baik yang dapat dikenali, yaitu yang pertama ada pengenalan diri atau self awareness. Jadi orang tersebut harus mampu mengevaluasi dirinya untuk mendapatkan informasi dari suatu tindakan. Kemudian yang kedua ada regulation atau penguasaan diri. Kemampuan seseorang untuk mengontrol diri dalam membuat tindakan secara berhati-hati. Kemudian yang ketiga ada self motivation atau motivasi diri. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, orang tersebut akan memperbaiki masalah tersebut. Jadi tidak akan mengulangi kesalahan yang tadi. Kemudian empati, kemampuan mengenali perasaan orang lain. Yang terakhir ada effective relationship atau hubungan yang efektif. Relationship ini adalah hubungan yang efektif. Seseorang akan berkomunikasi dengan efektif dengan adanya 4 poin tadi. Orang yang punya kemampuan inteligensi yang tinggi akan mempunyai kontrusif dalam pikirannya. Kemudian yang kedua ada spiritual quotient atau SQ yang merupakan landasan untuk memfungsikan IQ dan EQ tadi secara efektif. SQ merupakan kecerdasan tertinggi dari manusia. Ciri-cirinya yaitu berani, besar hati, keimanan, kemudian tindakan memperbaiki, kecerdikan menghadapi bahaya, dan sifat religius secara rohaniah. Jadi kita sebagai calon pendidik, kita harus mempunyai tekad yang tinggi untuk mewujudkan diri sebagai pendidik yang profesional dan bermakna. Tugas kita adalah menjadi manusia yang bermakna dan membelajarkan peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka. Nah, teman-teman semua, yang kedua yaitu ada hubungan karakter dengan kecerdasan moral. Pada hakikatnya kecerdasan moral adalah kemampuan memahami hal benar dan hal yang salah. Jadi memiliki keyakinan etika yang kuat dan dalam bertindak dan berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga bersikap benar dengan rasa hormat. Beberapa kebijakan moral, yang pertama yaitu ada empati, kemudian hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati, dan toleransi keadilan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada hubungan karakter akhlak, hubungan pendidikan karakter dengan akhlak gitu. Akhlak biasanya diartikan ilmu tata krama, ilmu yang mengenal tingkah laku manusia dan memberi nilai perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kemudian akhlak dermawan, umpamanya misalnya semula timbul dari niat bersedekah atau tidak gitu. Tidak ada perbedaan antara akhlak dan budi pekerti, keduanya bisa dikatakan sama. Kemudian yang terakhir ada hubungan karakter penghancuran mental block. Jadi mental block ini menurut saya adalah suatu penyakit atau yang membuat seseorang terhambat. Jadi artinya
Mental block merupakan cara berpikir yang dihalangi oleh ilusi-ilusi yang membuat kita terhambat melangkah untuk menuju kesuksesan gitu misalnya. Sama dengan penyakit medis, penyakit ini berbahaya untuk manusia karena membuat kita susah untuk berusaha. Orang yang terjangkit mental block perlu dilakukan pengobatan, misalnya dapat dicegah dengan berpikir positif, antusias dan terbuka gitu. Semuanya mencangkup aspek pemikiran. Harus ada pemahaman dan kemauan untuk menyembuhkannya, disertai membangun diri dan mengakui keadaan. Baik, cukup sekian pemahaman saya mengenai hubungan pendidikan karakter dengan EQ, SQ, kecerdasan moral, pendidikan akhlak, dan penghancur mental block.